Langit sore itu menggantung kelabu di atas gedung pencakar langit PT Sinar Daya Global, seakan ikut menyimpan rahasia kelam yang sedang terjadi di dalamnya. Angin berembus pelan, namun suasana di lantai 30, lantai teratas gedung itu, terasa lebih dingin dari biasanya. Di balik kaca besar yang menghadap kota, duduklah Rafa Wijaya, pria berusia 55 tahun dengan jas mahal yang kini tampak terlalu besar bagi tubuhnya yang mulai mengecil. Seminggu lalu, ia terserang stroke ringan. Sejak saat itu, sebagian tubuhnya lumpuh, dan ia harus duduk di kursi roda. Rafa bukanlah pria biasa. Ia adalah pemilik sekaligus pendiri PT Sinar Daya Global, sebuah perusahaan besar yang dibangunnya dari nol selama lebih dari 30 tahun. Semua orang mengenalnya sebagai pemimpin tegas, visioner, dan tangguh. Tapi hari itu, Rafa hanya duduk diam, menatap kosong keluar jendela, seperti orang asing di kerajaan yang ia bangun sendiri. Bukan karena lumpuh ia merasa hancur. Luka fisik bisa sembuh. Tapi luka batin karena pengkhianatan, itulah yang membuatnya nyaris tak sanggup bernapas. Sudah beberapa bulan terakhir, banyak hal aneh terjadi. Dokumen-dokumen penting tak lagi sampai ke tangannya. Rapat-rapat besar dilangsungkan tanpa undangannya. Sistem administrasi yang dulu di bawah kendalinya kini tak bisa ia akses. Bahkan nomor pengacaranya tak lagi aktif. Yang paling membuatnya gelisah adalah perubahan sikap Laras, istrinya. Dulu lembut dan penuh perhatian, kini menjadi dingin, kaku, dan nyaris tak peduli. Ia bahkan lebih sering terlihat berbicara diam-diam dengan Jody Hartono, sahabat Rafa sejak muda sekaligus orang kepercayaannya dalam perusahaan. Hari itu, Rafa mencoba membuka kembali laptop lamanya, satu-satunya perangkat yang masih bisa ia akses secara pribadi. Tangannya yang lemah bergetar saat menekan tombol-tombol. Tapi yang ia temukan membuat jantungnya berdebar tak karuan. Banyak file penting telah dihapus, akses ke dokumen-dokumen vital ditolak, dan beberapa folder bahkan terkunci dengan kata sandi baru. Ia mencoba menelepon Jody. Tidak aktif. Ia menghubungi salah satu staf lamanya, tapi staf itu menghindar, bahkan pura-pura tak mengenalnya. Seolah semua orang kini sudah pindah ke sisi yang berbeda. Dan Rafa merasa sendiri. Sangat sendiri. Sore itu berubah menjadi malam. Langit kota mulai kelam. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Di dalam ruangan, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Rafa menutup laptopnya perlahan, lalu menarik napas panjang. Ia tahu, badai besar akan datang. Tapi yang belum ia tahu, malam ini adalah awal dari akhir yang sangat gelap. Sekaligus awal dari sebuah keajaiban yang tak pernah ia bayangkan. Gedung PT Sinar Daya Global mulai sepi saat malam tiba. Lantai demi lantai perlahan gelap, hanya lampu darurat yang menyala samar. Di lantai 30, Rafa masih terjaga. Pandangannya kosong, namun hatinya penuh kecemasan. Ia menatap pintu ruangannya. Perasaannya gelisah. Ada yang salah. Terlalu banyak kejanggalan. Ia mencoba menelepon Laras, tapi panggilannya langsung mati. Begitu pula Jody. Semua terasa seperti bagian dari satu skenario besar yang sedang dijalankan tanpanya. Pukul 22.04. Pintu ruangannya terbuka. Dua pria asing masuk dengan langkah senyap. Wajah mereka tertutup masker, dan mata mereka kosong, tak menyapa. Rafa nyaris bersuara, namun tak sempat. Salah satu dari mereka menghampiri kursi rodanya. Yang lain membuka pintu darurat di sisi belakang. Apa ini? Rafa berusaha bicara, tapi tenggorokannya kering. Ia mencoba meraih tombol darurat di samping meja, namun tangan itu lebih cepat. Sebuah kain basah berbau menyengat ditekan ke hidung dan mulutnya. Dalam hitungan detik, semuanya gelap. Tubuh Rafa yang tak sadarkan diri diangkat seperti karung dan dibawa keluar melalui lorong belakang. Tak ada saksi, tak ada suara. Hanya CCTV di koridor yang nanti akan bermasalah selama 1 jam. Sementara itu, di ruang rapat lantai 3, Laras dan Jody duduk berdampingan. Tak ada lagi basa-basi atau senyum palsu. Laptop terbuka di depan mereka. Di dalamnya, tampak berbagai dokumen legal,
surat kuasa direksi, pernyataan pelepasan aset, bahkan akta perubahan struktur perusahaan. Semuanya sudah bertanda tangan Rafa. Semua sudah masuk ke sistem. Sidik jari dia sudah disalin. Terima kasih buat anak it yang kita bayar itu, kata Jody santai, menyeruput anggur dari gelasnya. Laras mengangguk pelan. Tapi kalau dia sadar dan bicara ke siapapun. Tenang, potong Jody. Dia tak akan sadar. Bahkan, kemungkinan besar, dia tak akan ditemukan. Laras diam. Matanya menatap layar laptop. Nama, Rafa Wijaya, terpampang di sana. Nama itu akan segera hilang. Digantikan oleh nama-nama baru yang telah mereka siapkan. Dunia akan segera percaya bahwa Rafa menghilang secara misterius. Tanpa jejak. Di tempat lain, mobil van usang meluncur cepat di jalanan gelap kota. Dua pria bayaran itu mengemudi tanpa suara. Di bagian belakang, Rafa masih tak sadarkan diri, tubuhnya terbaring lemah. Mobil itu menembus malam, melewati jembatan tua dan jalanan berlubang menuju pinggiran kota yang sepi. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah kawasan rel kereta tua, di mana jalur sudah jarang dilalui orang. Hanya ada suara jangkrik dan desau angin. Bulan bersembunyi di balik awan. Mereka membuka pintu van. Tanpa banyak bicara, tubuh Rafa diangkat dan dilemparkan ke tengah rel. Tangan dan kakinya diikat longgar dengan tali plastik. Cukup kuat untuk membuatnya tak bisa bergerak, tapi cukup lemah untuk mudah hancur jika kereta datang menghantam. Semua diatur agar tampak seperti kecelakaan. Salah satu dari mereka mengeluarkan amplop coklat berisi uang. Ia menyerahkannya kepada rekannya. Sudah selesai, gumamnya pendek. Lalu mereka pergi. Mobil van itu menghilang dalam gelap, meninggalkan satu tubuh yang tergeletak tak berdaya di tengah rel. Angin malam mulai menderu, dan di kejauhan, lampu kereta pertama malam itu mulai tampak, membawa maut yang semakin mendekat. Suara gemuruh itu makin mendekat. Rel tua bergetar pelan. Cahaya lampu dari kepala kereta menembus kabut malam, membelah gelap yang sunyi. Namun tubuh Rafa masih tergeletak di sana. Setengah menyamping, wajahnya pucat, napasnya nyaris tak terdengar. Ikatan di kakinya masih melilit lemah, dan darah segar mulai merembes dari pelipis akibat benturan saat dilempar keluar mobil. Ia belum sadar, tapi sesuatu di dalam dirinya menggeliat, insting bertahan hidup. Dari semak-semak tak jauh dari situ, Melati, gadis pemulung berusia 22 tahun, sedang memungut botol bekas. Bajunya lusuh, celana kain panjangnya tampak kumal, dan wajahnya penuh debu. Ia sudah biasa hidup dengan kerasnya malam Jakarta. Tapi malam ini berbeda. Seketika, ia mendongak. Kereta, gumamnya. Tapi matanya segera terpaku ke tengah rel. Ia melihat sesosok tubuh. Tergeletak. Diam. Tak bergerak. Ya Allah, jeritnya spontan. Tanpa pikir panjang, Melati berlari. Sandal jepitnya hampir terlepas. Tangannya menggenggam karung lusuh yang langsung ia lemparkan. Nafasnya memburu. Ia melompati rumput liar dan bebatuan. Kakinya terluka oleh pecahan kaca, tapi ia tak peduli. Detik-detik menjadi perlombaan. Lampu kereta kini menyilaukan. Klakson panjang menggema di malam. Masinis melihat bayangan manusia di jalur dan mulai menarik rem darurat. Tapi jarak sudah terlalu dekat. Melati mengerahkan seluruh tenaganya. Bangun! Bangun! Teriaknya sambil menarik tubuh pria asing itu. Rafa tak merespons. Berat. Tapi Melati tetap menyeretnya keluar rel sejauh 1 meter. Braak! Kereta lewat dengan raungan besi dan semburan angin panas. Tubuh Melati dan Rafa terpental ke rerumputan pinggir rel. Mereka selamat, nyaris saja. Jarak antara nyawa dan maut tadi hanya 1 kedipan mata. Melati tergeletak. Napasnya megap-megap. Tangannya gemetar. Matanya menatap pria yang baru saja ia selamatkan. Wajahnya asing. Namun luka di pelipis dan pakaian mahal yang sudah robek menarik perhatiannya. Siapa dia?
bisiknya. Lalu menepuk-nepuk pipi Rafa. Pak, bangun. Bapak dengar saya. Tak ada jawaban. Tapi bibir Rafa sedikit bergerak. Napasnya berat. Ia masih hidup. Melati memeriksa dadanya. Masih ada detak jantung. Tangannya segera menyobek ujung kainnya sendiri dan membalut luka di kepala Rafa. Ia tak tahu siapa pria ini. Tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan, pria ini bukan orang biasa. Tak ada waktu untuk berpikir panjang. Ia memanggul tubuh Rafa dengan susah payah, menyeretnya pelan-pelan melewati rerumputan, membawa ke gubuk kecil tempat ia biasa beristirahat. Dengan bantuan gerobaknya, ia mendorong Rafa menuju kampung tua di pinggir rel. Tak satu pun orang tahu apa yang baru saja terjadi. Dan tak satu pun saksi yang menyadari bahwa malam itu, seorang gadis miskin telah menyelamatkan nyawa seorang milioner yang dibuang seperti sampah. Melati menyalakan lampu minyak kecil di dalam gubuk reotnya. Angin malam masuk dari celah dinding bambu yang rapuh. Ia menghela napas, lalu meletakkan Rafa, pria asing yang baru saja ia selamatkan dari maut, di atas kasur tipisnya yang hanya beralaskan tikar dan karung bekas. Tubuh Rafa menggigil. Wajahnya pucat. Luka di pelipisnya masih mengalirkan darah. Meski Melati sudah mencoba membalutnya sebaik mungkin. Ia tak punya obat, hanya air bersih dan kain lap. Dengan tangan gemetar, Melati mengambil baskom kecil dan membasuh wajah Rafa. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, siapapun dia, tolong selamatkan dia. Aku gak tahu harus apa lagi." Waktu berjalan lambat. Malam terus merambat ke dini hari. Melati duduk bersila di samping Rafa. Matanya lelah, tapi ia tak bisa tidur. Beberapa kali ia menyentuh tangan Rafa, memastikan detak nadinya masih ada. Ia tak tahu siapa yang tega membuang pria ini ke rel. Tapi satu hal yang jelas, ini bukan kecelakaan biasa. Baju mahal, jam tangan mewah, tapi dibuang seperti sampah, gumam Melati lirih. Apa dia korban rampok? Atau... Tiba-tiba Rafa bergerak pelan. Tubuhnya menggeliat sedikit. Kelopak matanya bergetar. Melati mendekat. "Pak, Bapak sadar." Rafa membuka matanya perlahan. Tatapannya kosong. Bibirnya bergerak pelan. "Mel?" Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Melati membungkuk. "Apa, Pak? Mel? Maksudnya siapa?" Namun Rafa kembali terlelap, jatuh dalam tidur berat. Melati tertegun. Nama itu tak asing. Apakah ia sedang memanggil seseorang yang ia cintai? Atau itu nama istrinya? Melati duduk kembali, menyelimuti Rafa dengan kain tipis miliknya sendiri. Udara makin dingin, tapi ia tak peduli pada dirinya. Yang ia pikirkan hanya, kenapa pria ini harus ia selamatkan? Kenapa malam ini harus ia lewat di sana? Seakan ada skenario besar yang tak ia pahami. Menjelang subuh, Rafa demam tinggi. Tubuhnya menggigil, keringat dingin membasahi wajah. Melati panik. Ia ingin membawa Rafa ke klinik, tapi ia tak punya uang sepeser pun. Akhirnya ia berlari ke rumah Bu Atikah, seorang tetua kampung yang biasa mengobati warga. Tak lama, Bu Atikah datang membawa ramuan dan minyak gosok. Melati membantu semalaman, tak tidur sekejap pun. Ia memeras kain, membersihkan tubuh Rafa, dan menunggui pria asing itu dengan penuh kesabaran. Hari mulai terang. Di luar, suara ayam bersahutan. Tapi di dalam gubuk kecil itu, pertarungan antara hidup dan mati belum usai. Melati duduk menatap Rafa, yang kini tampak sedikit tenang. Air matanya menetes tanpa ia sadari. "Aku gak kenal siapa kamu, tapi aku gak akan tinggal diam, karena kamu bukan sampah." Mentari pagi menembus celah dinding gubuk. Aroma tanah basah masih menggantung di udara. Di atas kasur tipis, Rafa membuka matanya perlahan. Pandangannya kabur, kepala terasa berat. Suara ayam dan riuh anak-anak kecil di kejauhan membuatnya sadar ia masih hidup. Melati yang tengah mencuci pakaian di sudut ruangan segera menghampiri begitu melihat Rafa menggeliat. "Bapak,
Bapak sudah sadar? Tanya Melati cemas, namun penuh harap. Rafa menatap gadis itu lama. Matanya menelusuri wajah polos penuh kebaikan. Ia membuka mulut, tapi hanya suara serak yang keluar. Air, bisiknya. Melati segera menuangkan air ke dalam gelas plastik dan menyodorkannya. Rafa meminum perlahan, lalu kembali bersandar. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat. Tapi kepalanya terasa berat, kosong, seperti dinding kabut menghalangi pikirannya. Di mana aku? Tanya Rafa pelan. Melati tersenyum kaku. Bapak ada di gubuk saya. Saya nemuin Bapak di rel kereta. Malam itu. Rafa menoleh cepat. Rel? Ia mendadak menggigil. Gambar samar mulai muncul. Suara roda besi, jeritan, seseorang mendorongnya, lalu gelap. Aku didorong. Tanyanya pada dirinya sendiri. Melati terdiam. Ia ingin menjawab, tapi tak tahu harus berkata apa. Siapa aku? Bisik Rafa pelan. Melati terkejut. Bapak, gak ingat. Rafa memegangi kepalanya. Aku ingat kereta. Ingat rasa takut. Tapi, nama, rumah, orang-orang, kosong. Melati menggenggam lututnya. Bingung harus apa. Ia hanya gadis pemulung. Tak tahu cara mengembalikan ingatan orang. Tapi ia tahu satu hal. Pria ini butuh bantuan. Dan dunia mungkin sedang mencampakkannya. Tapi ia tak akan ikut melakukannya. Kalau gitu, saya panggil Bapak, Pak Rafa, aja ya. Kata Melati perlahan. Itu nama yang terlintas semalam pas Bapak ngigau. Rafa menatapnya, mencoba menyusun logika. Tak ada hal lain untuk dijadikan pegangan, jadi ia mengangguk lemah. Rafa, ya, sepertinya, bukan nama asing. Melati tersenyum kecil. Saya Melati. Rafa mengangguk. Di luar, suara rel kereta terdengar jauh. Rafa menoleh ke arah suara itu dengan tatapan kosong. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan, aku bukan orang biasa. Tapi kenapa aku nyaris mati di rel seperti sampah? Dan di depan Rafa kini berdiri seorang gadis pemulung. Miskin, sederhana, tapi tak segan memberikan semuanya untuk menyelamatkannya. Rafa tak tahu siapa dia. Tapi mungkin, di dunia yang penuh pengkhianatan, Melati adalah satu-satunya alasan ia bisa bertahan. Beberapa hari berlalu sejak Rafa sadar dari pingsannya. Meski tubuhnya masih lemah dan kakinya lumpuh, semangat hidup perlahan menyala kembali. Ia mulai terbiasa dengan suasana gubuk Melati. Suara ayam, aroma kayu bakar, dan tawa anak-anak jalanan yang bermain di depan gubuk. Pagi itu, Melati sedang membersihkan tas lusuh yang ditemukan bersamaan dengan tubuh Rafa di rel. Ia ragu membukanya selama ini, takut isinya terlalu pribadi. Tapi Rafa sendiri yang berkata, bukalah. Mungkin ada yang bisa mengingatkanku siapa aku. Dengan perlahan, Melati membuka resletingnya. Di dalamnya hanya ada beberapa benda. Sebuah dompet kulit berdebu. Sebuah jam tangan mahal yang retaknya nyaris tak terlihat. Foto seorang pria muda bersama seorang wanita cantik, tertawa di depan gedung tinggi. Melati menyerahkan semuanya kepada Rafa. Ia memandang foto itu dalam-dalam. Tangannya gemetar. Aku kenal ini wanita ini, bisiknya. Siapa dia? Tanya Melati pelan. Entah istriku, atau seseorang yang pernah sangat dekat. Tapi kenapa aku merasa takut melihatnya? Ia membuka dompet. Ada beberapa kartu yang telah rusak karena hujan. Nama tak terbaca. Tapi di balik sekat tersembunyi, Melati menemukan sebuah kartu nama tipis, masih utuh. Rafa Mahendra, Direktur PT Mahendra Global Investama. Alamat kantor, nomor telepon, logo perusahaan besar. Melati menatap Rafa. Bapak, Direktur, perusahaan besar. Rafa menggenggam kartu itu. Pandangannya menerawang jauh,
seolah udara pagi membawa kembali serpihan hidupnya. Aku Rafa Mahendra, itu namaku. Tapi kenapa aku bisa dibuang di rel? Kenapa tubuhku lumpuh? Melati menunduk. Luka itu belum selesai. Tapi setidaknya kini, Rafa tahu, ia bukan orang biasa. Dunia luar sedang menunggunya. Meski dengan taring terbuka. Bapak pasti orang hebat, kata Melati pelan. Tapi mungkin, orang yang Bapak percaya malah menusuk dari belakang. Rafa menatap gadis itu. Meski masih bingung, masih rapuh, ia tahu satu hal. Melati satu-satunya orang yang tulus sejak ia membuka mata. Ia menggenggam tangan Melati. Terima kasih, karena tak membiarkanku mati sebagai orang asing. Melati tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Di tengah dunia yang kejam, dua jiwa dari dunia berbeda kini saling menguatkan. Satu, pemulung jalanan yang penuh kasih. Satunya, milioner jatuh yang kehilangan segalanya, kecuali harapan. Pagi itu, udara kampung padat oleh kabut dan aroma kayu terbakar. Di dalam gubuk reot itu, Melati membantu Rafa duduk tegak. Tangannya menopang tubuh Rafa yang masih lemas. Ayo, Pak Rafa, hari ini kita coba lagi, ya? Pelan-pelan. Jangan paksakan, ucap Melati lembut. Rafa mengangguk. Matanya menatap kursi roda buatan sederhana yang Melati buat dari kursi bekas dan roda gerobak mainan. Kaki Rafa masih tak bisa digerakkan, tapi hari ini ia bertekad. Ia harus kembali berdiri, demi harga dirinya, dan demi Melati. Dengan susah payah, Rafa mencoba mengangkat tubuhnya dari tempat tidur. Tangannya gemetar menopang berat tubuh yang sudah lama tak bergerak. Keringat mengucur dari dahinya. Melati sigap menopang punggungnya. Bagus, Bapak. Pelan saja, kita bisa. Seru Melati memberi semangat. Beberapa kali Rafa hampir terjatuh. Tangannya lemas. Tubuhnya limbung. Tapi matanya tetap menyala. Matanya menolak kalah. Aku dulu bisa berdiri tegak di depan ribuan orang. Kenapa sekarang, hanya untuk berdiri saja aku harus berjuang seperti ini? Gumamnya lirih. Melati menatapnya, lalu berkata pelan. Karena saat Bapak berdiri nanti, Bapak akan tahu rasanya bangkit bukan dari kekuasaan tapi dari kehancuran. Itu lebih mulia. Kata-kata itu menusuk hati Rafa lebih dalam daripada luka fisiknya. Hari-hari berlalu. Rafa mulai belajar menggunakan tangannya untuk menarik kursi roda. Ia menolak diberi makan, memilih menyuap dirinya sendiri meski tumpah-tumpah. Malam, Melati sering mendapati Rafa diam menatap langit, seperti berbicara pada Tuhan yang lama tak ia sapa. Namun suatu hari, saat Rafa tertidur, Melati pergi ke warnet untuk mencari tahu lebih banyak soal nama Rafa Mahendra. Ia mengetik di mesin pencarian, Rafa Mahendra PT Mahendra Global Investama. Matanya membelalak. Foto-foto Rafa menghiasi banyak berita. Seorang direktur muda, sukses, dikabarkan menghilang 2 bulan lalu. Perusahaan sedang kisruh karena saham anjlok, dan istri Rafa dikabarkan menggandeng rekan bisnis Rafa, Arvino Darmawan. Melati menutup mulutnya. Tangan dan dadanya bergetar. Rafa tidak jatuh, ia dijatuhkan. Ia kembali ke rumah, menggenggam kuat kertas cetakan berita itu. Tapi ia tak langsung menceritakan pada Rafa. Belum saatnya. Luka itu terlalu dalam untuk dibuka tiba-tiba. Tapi malam itu, Rafa berkata tanpa Melati tanya. Aku mulai ingat satu hal. Wajah sahabatku, Arvino. Dia bilang akan jaga semuanya saat aku pergi rapat keluar kota. Tapi setelah itu, semuanya gelap. Melati menatapnya. Suaranya gemetar. Mungkin, Bapak tidak sakit karena kecelakaan, tapi karena pengkhianatan. Rafa menunduk. Napasnya berat, tapi matanya tak gentar lagi. Kalau begitu, aku harus sembuh. Bukan hanya untuk berdiri, tapi untuk menuntaskan yang belum selesai. Udara pagi di kampung itu terasa berbeda. Angin yang biasanya dingin, kini membawa semangat yang baru. Melati sedang memasukkan beberapa baju lusuh ke dalam tas kecil.
Rafa duduk di kursi rodanya, memandang langit seolah ingin menyerap kekuatan dari semesta. Hari itu, mereka akan meninggalkan kampung, menuju Jakarta. Yakin, Pak? Tanya Melati sambil menatap Rafa. Rafa tersenyum tipis. Kalau aku tidak berani hadapi masa lalu, maka aku tidak pantas punya masa depan. Melati mengangguk, meski hatinya penuh cemas. Ia tahu, dunia luar bisa lebih kejam dari rel kereta dan tanah becek di sekitar rumah reot itu. Perjalanan mereka naik bus ekonomi memakan waktu berjam-jam. Di terminal, banyak orang menatap aneh Rafa dengan kursi roda daruratnya, dan Melati dengan penampilan lusuh. Tapi mereka tak peduli. Mereka berdua punya tujuan. Di dalam bus, Rafa sesekali mengerang menahan nyeri. Namun ia tak mau diberi bantuan. Biarkan aku merasa sakit, Mel. Rasa sakit ini yang bikin aku ingat bahwa aku hidup. Sesampainya di Jakarta, mereka menuju rumah indekos kecil di gang sempit, dekat pasar lama. Itu semua dari tabungan Melati yang sedikit. Rafa merasa tercekik oleh rasa malu, tapi Melati hanya berkata, "Kita mulai dari nol, bareng-bareng." Hari-hari di kota dimulai penuh kesulitan. Melati kembali menjadi pemulung, menyusuri gang-gang, pasar, bahkan tempat sampah hotel. Sedangkan Rafa perlahan belajar menggunakan komputer tua di warnet untuk mengakses data perusahaan lamanya. Ia mulai melihat pola. Semua asetnya sudah dialihkan. Nama-nama dalam akta perusahaan telah berubah. Tapi ia menemukan satu celah, email internal perusahaan yang masih bisa ia akses diam-diam. Di sanalah ia menemukan fakta mengejutkan. Arvino kini menjadi CEO. Istrinya, Larissa, menjadi pemegang saham mayoritas lewat perusahaan boneka. Dan semua aset pribadi Rafa telah dijual. Tak ada satupun yang tersisa, gumam Rafa malam itu, menatap layar komputer sambil menahan amarah. Melati memegang bahu Rafa. Tapi Bapak masih punya satu hal. Apa? Harga diri dan kebenaran. Suatu malam, ketika Melati pulang membawa barang rongsokan, ia diserang dua preman. Salah satu dari mereka menarik tas kecil berisi uang harian. Melati melawan, tapi mereka mendorongnya hingga terjatuh. Rafa yang mendengar teriakan itu, berusaha keluar dari indekos dengan kursi rodanya. Meski tak bisa berjalan, ia mendorong dirinya sejauh mungkin. Melati bersimbah darah, tetapi menatap Rafa sambil tersenyum. Aku nggak apa-apa, uangnya yang mereka ambil. Malam itu, Rafa menangis dalam diam. Ia menggenggam tangan Melati yang membiru. Aku janji, Mel, aku akan bangkit. Dan orang-orang yang membuatmu menderita akan tahu rasanya kehilangan. Melati hanya menjawab pelan, asal Bapak tidak kehilangan diri sendiri. 2 bulan setelah kedatangan mereka di Jakarta, Rafa memantapkan tekad. Ia sadar, ia tak bisa melawan Arvino dan Larissa sebagai Rafa yang lama, pria lumpuh, tanpa kekuasaan, dan penuh luka. Ia harus jadi orang lain. Ia mengambil identitas baru, Reyhan Fadillah. Nama itu ia pilih dari gabungan nama ayahnya dan sahabat masa kecilnya, 2 orang yang pernah mengajarinya arti kehormatan. Dengan bantuan seorang teman lama yang pernah jadi anak didiknya, Rafa mendapatkan akun baru, dokumen palsu, dan akses ke sebuah komunitas investor muda. Namun, semuanya tak instan. Rafa mulai dari bawah, menjual ide-ide bisnis secara online, menjadi konsultan diam-diam untuk startup kecil, hingga akhirnya berhasil membuat satu proyek digital viral, aplikasi pencatat keuangan sederhana untuk pemilik warung. Dengan nama Reyhan, ia mendadak jadi pembicara daring yang dikenal. Tak seorang pun tahu siapa dia sebenarnya, karena ia selalu muncul hanya lewat suara dan avatar digital. Melati tetap di sisinya. Gadis itu mulai bekerja sebagai admin untuk komunitas online milik Reyhan. Mereka hidup pas-pasan, tapi jauh lebih terarah. Melati kerap menyemangati Rafa. Mereka mungkin membuang Bapak seperti sampah, tapi Allah mengirimkan orang seperti saya untuk memungut Bapak. Karena ternyata Bapak bukan sampah. Bapak emas yang terkubur. Ucapan itu selalu membuat dada Rafa sesak. Suatu hari,
Rafa mendengar kabar PT Arvino Larissa Group akan menggelar acara investor terbuka besar-besaran. Mereka mencari suntikan dana untuk ekspansi internasional. Ini adalah celah. Rafa mulai menyusun rencana. Ia menghubungi investor besar di komunitasnya, menyarankan mereka untuk ikut acara itu, tapi membawa pertanyaan kritis yang akan mengguncang pondasi perusahaan. Ia bahkan diam-diam membeli beberapa saham perusahaan lamanya lewat perantara, membuat dirinya kembali masuk sebagai pemegang minoritas, cukup untuk mendapatkan hak suara dalam forum resmi. Beberapa malam sebelum hari H, Melati melihat Rafa merenung. "Apa Bapak takut?" tanyanya lembut. Rafa tersenyum pahit. "Aku bukan takut kehilangan, Mel. Tapi aku takut saat aku menang nanti, aku berubah jadi seperti mereka." Melati menggenggam tangannya. "Kalau Bapak masih bisa bicara seperti itu, artinya hati Bapak belum mati." Hari yang ditunggu pun tiba. Rafa, dengan kursi roda listrik baru dan penampilan berbeda, muncul di antara para tamu investor. Tak ada yang mengenalinya. Arvino pun tak menyadari bahwa pria itu adalah sosok yang dulu ia buang ke rel kereta. Tapi ketika sesi tanya jawab dimulai, Rafa perlahan menaikkan tangan. "Nama saya Reyhan Fadilah. Saya punya beberapa pertanyaan untuk CEO Arvino tentang laporan keuangan, legalitas aset, dan transfer saham yang mencurigakan tahun 2022. Ruang menjadi sunyi. Arvino menegang. Larissa tampak pucat. "Siapa Anda?" tanya Arvino curiga. Rafa tersenyum dingin. "Kita pernah bertemu, Pak. Tapi mungkin waktu itu, saya sedang tidak bisa memperkenalkan diri." Ruang ballroom hotel tempat forum investor digelar mendadak senyap. Semua mata tertuju pada pria di kursi roda yang bernama Reyhan Fadilah. Arvino menatap tajam. Ia gelisah. Sementara Larissa menunduk. Tangannya bergetar di bawah meja. Mereka tahu nama itu tak ada dalam daftar pemegang saham, tapi pertanyaan-pertanyaannya terlalu tepat sasaran. Rafa, atau Reyhan, terus berbicara. "Saya tahu bahwa beberapa aset perusahaan dijual tanpa proses legal yang sah. Saya tahu juga bahwa salah satu pendiri perusahaan ini hilang begitu saja dari catatan publik. Dan saya di sini untuk memperkenalkan kembali sosok itu." Ia memutar kursi rodanya ke layar LED besar di panggung. Seketika layar menampilkan video dokumentasi, wajah Rafa yang lama, data medis rumah sakit, bukti transfer saham ke Larissa, dan foto-foto dirinya setelah ditemukan Melati di rel kereta. Penonton bergemuruh. Bukankah itu Rafa Suryatama? Apa ini semacam lelucon? Dia hidup. Arvino berdiri, wajahnya merah padam. "Ini fitnah. Dia hanya mengaku-aku. Rafa sudah meninggal." Rafa menatapnya, dingin namun tenang. "Kau yang membuangku, Arvino, di rel kereta. Kau dan Larissa. Tapi Tuhan tidak mengizinkan aku mati. Tuhan mengirimkan seorang gadis pemulung bernama Melati, yang lebih berhati manusia daripada kalian berdua." Larissa mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Air matanya jatuh, bukan karena penyesalan, tapi karena ketakutan kehilangan segalanya. Di depan forum, Rafa menjelaskan semuanya. Bagaimana ia dibuang, bagaimana ia diselamatkan, bagaimana ia membangun kembali hidupnya diam-diam, dan bagaimana ia kembali sebagai investor yang siap mengungkap segala kecurangan. Para investor besar mulai menarik diri dari Arvino Larissa Group. Saham jatuh. Media mulai berdatangan. Setelah forum bubar, Arvino mengejar Rafa di lorong. "Kau ingin balas dendam, ya? Kau ingin lihat aku jatuh?" Rafa menatapnya datar. "Aku ingin kau merasakan satu hal, kehilangan kepercayaan. Karena itulah yang paling menyakitkan dalam hidup. Tapi aku tidak akan membalas seperti kau." Beberapa hari kemudian, Larissa dan Arvino dicopot dari jabatan. Perusahaan diambil alih oleh dewan baru. Mereka hidup dalam pengasingan sosial, dipermalukan bukan oleh amarah Rafa, tapi oleh kebenaran yang akhirnya muncul.
Sementara itu, Rafa dan Melati pindah ke rumah sederhana di pinggiran kota. Ia tak mau kembali ke istana lamanya. Ia lebih bahagia di tempat kecil yang dipenuhi cinta tulus. Suatu sore, Melati menyajikan teh panas di beranda. "Kalau saya tidak memungut Bapak dulu, apa Bapak masih hidup sekarang?" Rafa tersenyum, menatap wajah Melati yang kini jauh lebih cantik karena ketulusan dan kekuatannya. "Mungkin hidup saya memang berakhir waktu itu, tapi hidup saya yang baru, Mel, dimulai ketika kamu panggil saya, Bapak, di pinggir rel." Melati tersenyum kecil. "Kalau begitu, mulai hari ini, bolehkah saya memanggil Bapak dengan nama baru juga?" Rafa terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Apa itu?" Melati menunduk malu. "Mas." Rafa tertawa pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, hatinya benar-benar pulih.